Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep yang namanya gerak melingkar gitu. Tapi sebelum ngebahas jauh tentang konsep yang namanya gerak melingkar, kalian pernah nggak sih naik yang namanya biang lala kayak gini? Iya, waktu kita naik biang lala, kita akan bergerak dari bawah, kemudian kita akan bergerak ke atas gitu ya, terus balik lagi ke bawah gitu. Nah, konsep gerak inilah yang disebut sebagai salah satu contoh dari gerak melingkar. Jadi, apa nih gerak melingkar itu? Gerak melingkar adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk lingkaran. Contoh lainnya itu selain biang lala adalah gerak roda. Gerak roda juga merupakan bagian dari contoh gerak melingkar ya. Kemudian ada juga nih, yaitu gerak planet mengelilingi mataharinya. Dan masih banyak contoh lainnya tentang gerak melingkar. Kalau kita ngomongin konsep fisika, kita kan nggak cuma ngedefinisiin aja ya. Kita juga bakal ngitung gitu. Nah, kalau kita ngitung, ada istilah yang namanya besaran kan? Nah, di video kali ini kita akan bahas sekilas tentang besaran yang ada di gerak melingkar. Bayangin aja ada benda yang bergerak melingkar gitu. Di mana jarak dari benda terhadap pusat lingkarannya adalah R, yaitu jari-jari lingkarannya. Benda ini melakukan putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam. Oke, dari gambaran ini, coba yuk kita bahas besaran gerak melingkar satu persatu. Kita mulai dari yang namanya frekuensi dulu nih. Frekuensi adalah banyaknya putaran per sekon. Contohnya tuh kayak gini. Semisal benda ini melakukan gerak melingkar. Dalam satu sekon, benda melakukan putaran sebanyak 5 putaran. Berarti nilai frekuensinya adalah 5. Yang kedua yaitu besaran periode. Besaran periode definisinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu kali putaran. Contohnya tuh semisal benda ini bergerak melingkar. Benda ini untuk menyelesaikan satu kali putaran membutuhkan waktu 5 sekon semisal. Berarti nilai periodenya adalah 5 sekon. Ketiga yaitu kecepatan linear atau kecepatan tangensial, di mana definisinya adalah panjang lintasan yang ditempuh per sekon. Pada kasus ini, lintasan yang dimaksud adalah lintasan si keliling lingkarannya gitu. Kemudian yang keempat, yaitu perpindahan sudut, di mana definisinya adalah sudut yang ditempuh benda tentunya. Pada kasus ini, semisal ya, pada waktu tertentu benda ini bergerak dari titik sini ke titik sini. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, membentuk sudut sebesar delta theta. Delta theta ini merupakan perpindahan sudut yang dimaksud. Gak cuma itu, ada lagi nih besaran yang kelima, yaitu kecepatan sudut. Kecepatan sudut definisinya adalah sudut yang ditempuh benda per sekon. Semisal kayak gini, benda ini melakukan perpindahan sudut sebesar delta theta dalam kurun waktu 1 sekon. Berarti kecepatan sudutnya adalah si delta theta per sekon ini. Oke, kemudian yang terakhir adalah percepatan sudut. Percepatan sudut merupakan perubahan kecepatan sudut per sekon. Oke, jadi itu ya kurang lebih tentang definisi dan besaran gerak melingkar. Untuk lebih detailnya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Dadah!